بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Amal dakwah ini amal para nabi. Maka kalau kita ingin mengerjakan amal dakwah ini berhasil, maka kita harus memiliki sifat-sifat para nabi. Para nabi sukses menjalankan dakwah bukan dengan kepandaian bicara, bukan kepandaian targhib, tapi mereka menjalankan dakwah dengan sifat. Kita juga di zaman sekarang akan sukses dakwah ini kalau kita jalankan dengan sifat. Di antara sifat para nabi dalam menjalankan usaha dakwah ini adalah mereka juhud terhadap dunia. Itu sifat para nabi. Hadirin, walaupun Nabi Daud kaya, Nabi Sulaiman kaya, tapi kalau kita periksa kehidupannya juhud dengan dunia. Nabi Daud kaya, tapi puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Begitu juhud. Kita miskin, tapi setiap hari kenyang terus. Jadi kita belajar meniru sifat-sifat para nabi. Yang namanya juhud itu kalau diaplikasikan sekarang ini adalah hidup kita sederhana dari segi keduniaan. Jadi para dai harus mempunyai sifat hidup sederhana. Sebetulnya di dalam hidup sederhana ini Allah sembunyikan kemudahan, kesenangan, ketentraman. Sebaliknya dalam hidup mewah itu banyak kesusahan, banyak kegelisahan, banyak masalah. Hidup sederhana, simple. Sekarang ini zaman fitnah. Walaupun Dajjal belum muncul, tapi fitnah Dajjal sudah ada. Di antaranya adalah fitnah Dajjal itu seruan dunia sekarang ini menganjurkan kepada kehidupan yang wajar katanya. Ujung-ujungnya kehidupan yang wajar yang dimaksudkan oleh mereka itu hidup dengan kaya raya. Itu gerakan dunia sekarang. Ke seluruh negara, setiap rakyat harus punya hidup yang wajar di atas garis kemiskinan, mempunyai pendapatan di atas garis pendapatan minimal. Setiap negara berusaha ke sana. Jadi yang wajar yang dimaksud oleh mereka itu memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Artinya bukan hidup sederhana.
itu anjuran yang bertentangan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkan hidup sederhana, dan beliau sendiri mempraktekkan hidup dalam kesederhanaan. Sebetulnya dalam kesederhanaan ini ada kebahagiaan, ada kemudahan, ada ketentraman, ada ketenangan. Tapi kita umat Islam juga sudah tertipu, tidak mau ikut cara hidup Nabi. Kita ingin mengikuti cara hidup yang wajar, begitu. Padahal itu tipuan, hadirin. Orang-orang sumber-sumbernya menghidupkan, yang mencanangkan, mendengungkan, mengajak kepada kehidupan yang wajar, yang kaya itu adalah dari mereka-mereka yang ingin menarik keuntungan daripada kehidupan itu. Kalau pendapatan manusia ini meningkat dan dianjurkan untuk memiliki ini, diiming-iming manfaatnya ini. Jadi dia terpaksa membeli produksi-produksi tadi. Yang untung orang yang memiliki industri, dia menarik keuntungan daripada itu. Anjurannya seperti bagus supaya hidup wajar, tapi untuk keuntungan mereka sendiri. Hadirin, itu kehidupan yang membawa kepada kesusahan. Kehidupan yang membawakan kemudahan, kepada ketenangan, ketentraman adalah hidup sederhana, zuhud dalam perkara dunia. Nabi Isa mengatakan, hadirin, dia bilang, rumahku kolong langit, lampuku di malam hari sinar bulan dan bintang, kendaraanku dua kakiku. Jadi Nabi Isa itu miskin, nggak punya rumah, nggak punya lampu, nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki. Makananku, katanya, rumput yang tumbuh di bumi. Lauk makanku adalah lapar. Kalau lapar makan apa aja enak. Kalau nggak lapar, biar makan lauk yang mahal-mahal nggak enak. Tapi kata beliau, akulah orang yang tersenang di dunia karena tidak berhajat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, Allah sembunyikan ketentraman hidup itu dalam kesederhanaan. Maka setiap kita dai adalah memiliki sifat itu. Yang menyusahkan kita, yang kita susah keluar jalan Allah karena ingin hidup mewah. Kalau kita ingin hidup mewah, perlu banyak benda-benda yang dibeli. Untuk membeli benda-benda itu diperlukan banyak uang. Untuk banyak uang kita banyak kerja, banyak waktu tersita untuk mendapat uang. Sehingga kalau ada jamaah taskil mengajak kita keluar, nggak ada waktu. Pada umumnya orang Islam kadang kalau diajak keluar nggak ada waktu. Kenapa? Karena sibuk dalam kerja, tani, dagang, dan lain-lain sebagainya. Ingin untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita hidup sederhana, tidak perlu begitu banyak uang diperlukan. Sehingga tidak banyak waktu untuk mendapatkan uang. Sehingga waktu banyak untuk perbaikan agama, untuk keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak disadari umat Islam sudah terjerat waktunya itu. Sibuk dalam perkara keduniaan. Padahal dengan memiliki keduniaan itu tipuan saja, tidak ada jaminan untuk kebahagiaan. Tidak ada jaminan. Sekarang orang-orang kaya hidup ikut teknologi. Kalau mau masuk ke rumahnya dengan mobil, itu membuka pintu besi rumahnya itu dengan remote control, nggak usah turun dari mobil, dipijit saja, nah terbuka, masuk, pijit lagi tertutup. Bahkan katanya sekarang orang-orang kaya, hadirin, itu untuk menutup hordeng dan membukanya, tabir di rumahnya itu juga pakai remote juga. Nah. Tapi itu nggak ada jaminan, hadirin. Ada segala macam alat tek-tek bengek di rumah, ada remote control, nggak jaminan bahwa bakal bahagia, hadirin.
Kalau amalnya buruk tetap masalah hatinya. Sholatnya nggak benar tetap masalah. Tidak bisa mendatangkan kesenangan dengan alat-alat teknologi, itu tidak bisa. Tapi kalau wujudnya agama dijamin. Kalau wujud dalam kehidupan kita dijamin, kehidupan akan jadi baik, akan jadi tenang, akan jadi tentram. Tapi kita menempuh cara hidup batil, ingin memiliki ini, memiliki ini, memiliki ini. Itu tipuan saja. Dengan memiliki benda-benda itu bukan mendatangkan ketenangan, ketentraman, bahkan mendatangkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Sekarang dunia ini dicengkam oleh itu, hadirin yang mulia. Katanya yang disebut di negeri maju kayak Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Cina, itu kehidupannya begitu. Kredit dibuka, mau memiliki apa saja, mobil mewah boleh dengan kredit. Sampai sekarang begitu mudahnya, nggak pakai DP. Mau tipe rumah yang mana boleh, asal bayar angsur kredit. Saya waktu di Australia itu rumah ditawarkan, ada yang model begini, ada yang pakai kolam renang, silahkan. Tapi harus diangsur tiap bulan. Ada seorang Malaysia di sana, dia mengatakan, dia ahli dakwah. Buat apa, dia bilang, rumah mewah-mewah, awan di kepala, dia kata. Jadi maksudnya dengan memiliki rumah mewah, kehidupan mewah itu, awan di kepala itu bikin pusing kepalanya, karena harus dilunasi, harus diangsur, harus kerja keras, lembur lagi supaya terlunasi itu hutang, sehingga nggak bisa keluar 40 hari tiap tahun, terikat dengan kerjanya. Dia bilang, buat apa hidup mewah-mewah, awan di kepala, pusing kepalanya. Nah sekarang kehidupan dunia itu begitu, hadirin, dan tidak ada kepuasan. Itu di negara-negara yang sudah maju, perusahaan real estate yang mau memasarkan rumahnya itu ada standarnya, ada syaratnya. Nah, di rumah itu harus ada TV, harus ada kulkas, harus ada mesin cuci, sampai harus ada microwave, baru dipasarkan. Jadi setiap rakyat di sana itu dipaksa dalam hidupnya itu punya TV, punya kulkas, punya mesin cuci, punya microwave, begitu. Baru dianggap hidup yang wajar. Padahal kehidupan itu yang bawa susah, hadirin yang mulia. Kalau kita hidup ikut cara Nabi, sederhana, tidak susah-susah. Kalau sekarangnya hanya untuk keperluan saja, hidup ini tidak repot. Keperluan makan, hadirin. Setiap kita nih untuk makan hanya sekadar keperluan, 1 liter beras nggak habis sehari itu. Kita nggak bisa menghabiskan 1 liter beras 1 hari. Sebab yang normal 1 liter beras itu bisa dimakan oleh 5, 6 sampai 7 orang. Kita makan nggak sampai 7 kali, hadirin yang mulia. Jadi nggak repot. Terus pakaian. Sekarang tekstil bagus. Kalau hanya untuk sekarang keperluan menutup aurat, itu 1 tahun 3 setel itu cukup. Cukup. Yang bikin susah, kita ingin mewah, ingin makan ini, pakaian juga ini, begini. Itu bikin susah. Padahal dengan 3 setel 1 tahun cukup. Saya dengar itu ada kawan-kawan dulu kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah. Ada kawan-kawannya orang Pakistan. Ajib itu orang Pakistan tuh. Setiap tahun bulan Ramadan salin pakaian, bikin 3 warna, warna putih, warna krim, warna biru muda. Itu setahun enggak beli-beli lagi. Nah, Ramadan berikutnya itu masih utuh, tidak robek, disedekahkan kepada orang, dia lagi beri lagi itu 3 setel. Itu pun kalau dia bandingkan dengan kehidupan sahabat sudah mewah, hadirin. Tapi untuk sekarang orang bisa sabar 1 tahun hanya 3 setel saja, luar biasa katanya. Kalau kita hanya perlu 3 setel pakaian, makan 1 liter beras 1 hari, nggak repot-repot harus ngejek-jek kerja terus, nggak perlu.
banyak waktu untuk keluar jalan Allah, banyak waktu untuk menjalankan tugas-tugas agama, takaja-takaja agama. Jadi jangan tertipu. Yang benar, kebahagiaan itu ada dalam kesederhanaan. Hidup di luar kesederhana itu menyusahkan. Bahkan hadirin yang mulia, bukan hanya menyusahkan, hidup mewah itu racun bagi agama, hadirin yang mulia. Agama akan gersang. Kata para ulama, agama akan subur dalam kehidupan kita kalau ada dua sifat, yaitu hidup sederhana dan mujahadah. Kalau ada pada kita yang hidup sederhana dan mujahadah, agama akan subur. Yang menghancurkan agama pada kehidupan kita dua hal juga, yaitu hidup ingin mewah, kedua ingin asik-asik, ingin senang-senang, tidak mau susah payah. Ini agama jadi gersang. Tidak mau mujahadah, tidak mau sederhana. Susah menghidupkan agama yang sempurna. Tapi kalau kita ada hidup sederhana dan mujahadah, mujahadah, itu agama akan subur, hadirin yang mulia. Jadi ikuti ini, jangan kita kena himbauan harus hidup di atas garis kemiskinan, menganggap seperti kemiskinan itu bahaya. Tidak, hadirin. Miskin itu tidak bahaya, malah hidup mewah itu bahaya, hadirin yang mulia. Cuman kita tidak tahu. Sekarang banyak orang korupsi, khianat, mengambil hak orang. Kenapa? Karena ingin hidup mewah. Kalau ingin hidup sederhana saja, tidak perlu korupsi, nggak perlu makan hak orang. Jadi semua kejahatan timbul daripada anjuran tadi. Katanya hidup yang wajar. Jangan ikut-ikut hidup yang wajar menurut tafsiran mereka. Hidup ikut Nabi, ikut sahabat, itu yang benar, hadirin. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini harus kita miliki. Tanda-tanda orang memiliki sifat ini, hadirin, kita cek diri kita masing-masing. Orang yang punya sifat juhud terhadap dunia ini, dia merasa cukup dengan yang ada, itu kalau datangnya dunia kepada dia tidak gembira, hilangnya dunia dari dia tidak sedih. Itu tanda orang yang juhud. Datangnya dunia tidak gembira, tidak senang, hilangnya tidak sedih. Seperti itu kisah sering disampaikan dalam bayan. Ada seorang kaya tapi dia alim juga, orangnya alim. Dia pedagang ekspor impor. Satu hari dia lagi taklim, lagi ngajar, tahu-tahu datang berita, Tuan, kapal yang membawa barang Tuan untuk diekspor ke negeri anu tenggelam. Dia lagi taklim, dia berhenti sebentar, nunduk, terus dia bilang alhamdulillah. Dilanjutkan taklim, datang berita lagi, dia bilang, Tuan, maaf, berita tadi salah. Yang tenggelam bukan kapal yang membawa barang Tuan selamat, itu kapal orang lain. Dia tundukkan kepala lagi, dia bilang alhamdulillah. Selesai taklim, para muridnya bertanya, kalau Tuan katakan kapal Tuan tidak tenggelam, Tuan ucapkan alhamdulillah, kami pahamlah, dia bilang, barang Tuan selamat. Tapi waktu Tuan dengar kabar bahwa kapal Tuan tenggelam, tapi baca alhamdulillah juga, apa ini? Kata si orang kaya tadi, yang aku periksa hatiku. Ketika mendengar kena musibah, hartaku hilang, saya cek hati saya, sedih apa tidak? Ternyata hati saya tidak sedih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini hati yang tenang. Dan begitu juga ketika itu harta selamat, berita mengatakan selamat, tidak tenggelam, saya periksa hati juga hati saya tidak gembira. Nah, itu orang yang punya sifat juhud, hadirin. Hilangnya harta tidak sedih, datangnya harta tidak senang.
Boleh cek kita sudah ada sifat juhud atau belum. Malah kata ulama hadirin, orang yang sifat juhudnya itu tinggi, datangnya harta sedih, hilangnya harta gembira. Subhanallah. Itu orang punya sifat juhud yang tinggi, datangnya harta sedih, hilangnya harta gembira. Semoga Allah kasih kurniakan kita sifat ini hadirin. Kayak sahabat-sahabat Nabi di zaman Sayyidina Umar, harta kekayaan daripada Rom, dari Persia datang bertumpuk-tumpuk, tapi Sayyidina Umar menangis. Orang bertanya, orang gembira dengan kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Umar, kalau ini membawa kebaikan tentu Allah datangkan di zaman Nabi, tapi ini di zaman Nabi tidak datang, di zamanku datang. Jangan-jangan Allah murka kepada aku. Begitu hadirin, orang-orang yang juhud dia punya. Di dalam kitab Fadilat Sedekah ada disebutkan, ada ulama daripada India tinggal di Madinah. Beliau punya toko buku, toko kitab. Ada seorang berkunjung satu hari, melihat hari itu ulama yang punya toko kitab yang dari India ini senang, gembira sekali. Jadi si tamu ini bertanya, ada apa tuan hari ini senang sekali? Beliau bilang, kami punya tanah di India. Hari ini dapat kabar, itu tanah dibesah, disita oleh pemerintah Inggris ketika itu. Itu disita tanahnya itu gembira hadirin yang mulia. Subhanallah. Sifat-sifat itu bagaimana kita datangkan ke dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sudah punya sifat itu, tidak terkesan dengan keduniaan ini hadirin yang mulia. Ini sifat kita punya. Kalau kita punya sifat ingin hidup sederhana, juhud, rogbahnya, semangatnya kepada akhirat, maka kerja dakwahnya akan mudah, akan subur hadirin. Allah akan pilih kita untuk jadi dai yang sebenarnya. Berikutnya hadirin yang mulia, kita harus punya sifat yang ikhlas dalam kerja dakwah ini. Apa sifat ikhlas itu? Kata Maulana Ilyas, sungguh malang orang yang menjalankan perintah Allah tapi niatnya untuk mendapatkan selain Allah. Sungguh malang, artinya rugi orang yang menjalankan perintah Allah tapi untuk mendapatkan selain Allah. Jadi beramal untuk mendapatkan selain Allah itu tidak ikhlas. Kalau amal ikhlas itu beramal menjalankan perintah Allah hanya untuk dapat Allah saja. Coba kita periksa, untuk apa niat kita menjalankan perintah-perintah Allah ini? Yang benar kita jalankan perintah-perintah Allah ini untuk mendapatkan Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ija wajadtani wajadta kulli syai. Kalau engkau dapatkan aku, kata Allah, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Jadi kalau kita beramal ikhlas hanya untuk mendapatkan Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita dapatkan segala-galanya. Ketenangan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan ada. Tapi kalau kita untuk mendapatkan selain Allah, kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Ketentraman tidak ada, ketenangan tidak ada, masalah terus dalam kehidupan. Jadi sebetulnya beramal dengan ikhlas ini akan mendatangkan ketentraman kepada jiwa kita, kepada kehidupan kita. Maka kita belajar dalam hidupnya hadirin, untuk supaya kita tidak cinta kepada dunia, dan supaya kita ikhlas dalam beramal, maka dalam amal ini dituntut kita berkorban terus. Korban lagi, korban lagi, korban lagi. Sampai keluar daripada hati kita ini kecintaan kepada dunia. Sampai datang kepada kita ini sifat juhud. Sampai datang kepada kita ini sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Tetapi hadirin, ikhlas ini perkara yang mahal. Perkara yang mahal. Tidak bisa datang begitu saja, tidak. Akan melalui proses. Kata Maulana Ibrahim, itu
Tidak bisa kita langsung beramal itu ikhlas, sebab ikhlas itu berhubungan dengan iman kita. Kalau iman kita kuat, ikhlas akan kuat. Iman kita lemah, ikhlas akan lemah. Ada orang yang tidak paham, dia bilang, buat apa beramal kalau tidak ikhlas? Lebih baik jangan beramal. Itu keliru hadirin, itu keliru. Buat amal walaupun belum ikhlas. Kata Maulana Ibrahim, itu ikhlas itu macam buah. Buah itu pertamanya pentil. Buah yang pentil itu rasanya pahit. Tapi buah itu sabar, nempel terus di ranting pohon, tidak copot. Dia kepanasan, keanginan, kedinginan, dia sabar nempel terus itu. Maka akan datang masa buah muda. Buah muda itu rasanya asam, rasanya asam. Tapi dia nempel terus sabar, kepanasan, keanginan, kedinginan, sampai satu saat akan datang masa buah matang. Kalau sudah matang, baru akan ada rasa manis, hadirin yang mulia. Begitu ikhlas, tidak datang cespleng, hadirin. Mungkin pertama kita amal riya dulu, tidak ikhlas dulu. Tapi kita nempel terus dalam amal dakwah ini, jangan lepas-lepas, hadirin. Satu ketika Allah akan kurniakan ikhlas kepada kita. Sebab pernah katanya salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah itu ikhlas? Kata Nabi, saya belum tahu, mari kita tanya kepada Jibril. Tanya kepada Jibril, apakah itu ikhlas? Kata Jibril, saya juga belum tahu, mari kita tanya kepada Allah. Ditanya kepada Allah, apakah itu ikhlas? Jawab Allah, ikhlas itu salah satu daripada rahasia aku. Tidak aku berikan kecuali kepada hambaku yang aku cintai. Jadi ikhlas itu hadirin rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Kita beramal ikhlas, malaikat juga tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu amal kita itu ikhlas apa tidak, hadirin. Itu rahasia Allah. Hanya akan tahu amal kita ini ikhlas atau tidak di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang ada iman khawatir amalnya itu tidak ikhlas, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Tapi orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman, tidak khawatir dengan bahayanya riya, bahayanya tidak ikhlas, seolah-olah sudah ikhlas saja amalnya itu, hadirin. Sebab ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, hadirin. Malaikat pun tidak tahu bahwa kita. Jadi kalau kita beramal ini, kita tidak tahu nih amal diterima apa tidak, ikhlas apa tidak. Tahunya nanti kalau kita sudah mati di pengadilan nanti, baru tahu. Maka orang-orang yang ada iman khawatir kalau amal ini tidak ikhlas. Dalam hadis sebutkan, semua manusia akan binasa kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal. Semua yang beramal akan binasa kecuali yang ikhlas. Ada tambahan dari ulama, dia bilang yang ikhlas ini dalam bahaya. Kenapa? Setan akan kejar terus supaya amalnya itu tidak ikhlas, adanya mulia. Jadi orang yang sudah beramal dengan ikhlas itu dalam bahaya, jangan tenang. Setan akan berusaha menjadikan amalnya tidak ikhlas. Untuk contoh supaya kita paham, hadirin, katanya ada seorang suami istri kaya raya tapi tidak punya anak. Dia kaya raya tapi nggak punya anak. Akhirnya dia mungut anak orang miskin, katakanlah anak gembel, anak gelandangan. Itu dipungut anak orang gelandangannya. Karena dia orang kaya, itu anak dibesarkan, dihidupkan dalam keadaan mewah, kamar yang mewah, tempat tidur yang mewah, makanan yang mewah, pakaian yang mewah, begitu. Sampai itu anak besar disekolahkan di sekolah yang mahal, sampai dia bertitel. Kedua orang puutnya mencarikan istri perempuan yang solihah, yang baik, yang cantik. Dinikahkan, diberi rumah, diberikan perusahaan, segala macam fasilitas, karena orang kaya. Satu ketika
si orang tua ini di menjelang akhir hayatnya sakit keras. Dalam keadaan sakit di rumahnya, dia bilang, coba panggil anak saya ingin jumpa. Maksudnya anak pungutnya tadi. Disampaikan oleh orang ke anak pungutnya itu. Itu anak pungutnya itu punya perusahaan, sedang ada proyek, sedang tender. Jadi katanya bilangin sama ayah, saya akan datang tapi bukan sekarang, ditanggung. Kalau saya tinggalkan, proyek gagal, tender gagal. Ini proyek besar, bilangin saya. Jadi kembali itu yang berkabar kepada dia, bilang, ayah tunggu, dibilang. Dia mau sekarang sedang menyelesaikan proyek. Nah, kalau ditinggalkan dia rugi. Jadi dia akan datang katanya. Tapi kata si orang kaya ini, mungkin ajalku sudah dekat. Saya ingin jumpa dulu sebelum kematian datang. Disampaikan lagi, tapi itu anak tadi lagi tanggung. Tetap nggak bisa, ini mau julkan proyeknya. Akhirnya si orang kaya itu, coba tolong deh supaya dia datang. Nah, tinggalkan itu proyek, datang kemari. Nah, mungkin aku tidak ada umur lagi. Dipanggil tidak juga datang. Akhirnya si orang kaya itu tidak sabar, dia ngomel, hadirin. Anak apa itu? Dia tuh anak orang miskin. Saya yang pungut dia, saya yang kasih fasilitas kehidupan yang mewah kepada dia, saya yang sekolahkan, saya yang nikahkan, saya yang ngasih perusahaan, diungkit tuh kebaikannya. Sudah itu dia meninggal dunia, hadirnya. Jadi habis itu amalnya itu, hadirin. Orang yang beramal ikhlas itu diuji. Ada aja tuh yang ingin membangkit-bangkitkan. Sering kita ucapan orang dengar, dia tuh dulunya orang susah nih, saya yang tolong dia dari itu, tapi sekarang kelakuannya kepada saya malah begini-begini. Itu aja. Jadi itu dari setan semua, hadirin. Supaya amal kita hilang. Kalau kita beramal dengan ikhlas, lupakan seperti kita tidak beramal. Lupakan seperti kita tidak beramal. Kalau kita masih ingat-ingat kepada amal kebaikan kita, itu setan mudah menggoda kepada kita. Jadi belajar dalam usaha agama ini, amal kita ikhlaskan. Dan namanya tandanya ikhlas itu adalah beramal hanya ingin dapat balasan di akhirat saja. Ditunjukkan, diterapkan untuk keakhiratan, tidak untuk mendapatkan keduniaan. Kita para dai ini harus punya sifat seperti itu. Jadi tanda-tanda ikhlas itu dapat dilihat. Kita sudah punya ikhlas apa belum? Tanda orang ikhlas itu, kalau dipuji, dia tidak, kalau ini amper, tidak bergerak ampernya itu, tidak jadi gembira. Kalau dicela juga tidak bergerak, tetap saja begini misalnya. Itu baru orang yang ikhlas. Dicela dan dipuji, tidak bergerak hatinya. Ini periksa hati kita. Pada umumnya kita ini kalau dipuji senang, kalau diejek, dicemooh kita marah, kesal. Itu tanda-tanda ikhlas belum datang, hadirin. Kalau ikhlas sudah datang, dipuji tenang, dicela-cela tenang. So bukan beramal untuk manusia, beramal untuk Allah. Coba usaha dalam usaha dakwah ini, datangkan sifat-sifat itu kepada kita. Sebab semua amal akan ditolak kalau tidak diniatkan dengan ikhlas. Datangkan sifat ikhlas kepada kita, supaya kita di akhirat tidak merugi, supaya Allah terima daripada amal kita, dan lupakan amal-amal kebaikan kita itu, hadirin mulia. Berikutnya, hadirin yang mulia, setiap para nabi mereka mempunyai sifat takwa. Sifat takwa. Apa itu takwa? Karena pentingnya ini sifat takwa, para khotib pun dianjurkan tiap Jumat menjadi rukun dalam khutbah, supaya mengajak kepada ketakwaan. Ada mengatakan khotib yang namanya takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada mengatakan takwa itu takut kepada Allah. Gitu. Tapi bagi kita yang awam ini masih ngambang itu begitu. Saya dapat penjelasan dari Haji Abdul Wahab. Apa itu takwa? Kata beliau, orang takwa itu tidak menggunakan hartanya, dirinya, waktunya, kecuali untuk ikut kehendak Allah. Itu orang takwa.
Nah, orang takwa itu tidak menggunakan hartanya, dirinya, waktunya kecuali untuk ikut kehendak Allah. Jadi kalau ingin sifat takwa itu datang kepada kita, kita belajar tidak menggunakan diri kita, waktu kita, harta kita kecuali untuk ikut kehendak Allah. Misalnya kita punya mata. Orang takwa itu yang punya mata, dia tidak menggunakan mata semau dia. Apa kehendak Allah dengan mata saya sekarang ini? Melihat kemana? Begitu. Punya telinga, apa perintah Allah kepada saya sekarang ini? Untuk mendengar apa? Punya lidah, tidak bicara kecuali ikut kehendak Allah. Apa yang dibicarakan saat ini untuk ikut kehendak Allah? Tangannya, kakinya, begitu. Sampai orang takwa itu punya harta, dia tidak belanjakan menurut mau dirinya. Apa kehendak Allah? Kemana nih belanjakan harta ini? Demikian hadirin, kita belajar untuk jadi orang yang takwa. Bagaimana dalam setiap saat dan keadaan ikuti kehendak-kehendak Allah. Dalam kehidupan kita ini ada dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak hawa nafsu kita. Nah, walaupun perkara masuk neraka, masuk surga itu gaib hadirin, tidak ada yang tahu, tapi sebenarnya kita dapat mengetahui dari firman Allah. Kalau kita dalam hidupnya ikut kepada kehendak hawa nafsu terus, itu tanda-tanda jalan ke neraka hadirin. Tapi kalau kita ikut kepada kehendak Allah, itu tanda-tanda jalan ke surga. Fa amma man tagha wa asra hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita hidup melawan terbatas hanya untuk keinginan kepada dunia saja, terkesan dengan niat untuk kepada keduniaan, nah, itu tempat kembalinya adalah jahim, neraka jahim. Jadi untuk mengecek setiap saat ini, apakah ini ikut perintah Allah, apa hawa nafsu? Itu kata ulama, kalau kita niatkan untuk perkara keduniaan, itu namanya hawa nafsu. Apa saja amal, walaupun sholat, tapi maksudnya untuk keduniaan, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita niatkan untuk keakhiratan, itu yang bukan hawa nafsu. Jadi setiap amal arahkan ke sana untuk ikut kehendak Allah. Kita tidak minta balasan di dunia ini, ingin balasannya di akhirat. Jadi hadirin, kalau kita beramal, Allah datangkan kepada dia keduniaan kepada kita, bukan itu tanda Allah senang kepada kita, tidak. Datangnya dunia kepada kita itu untuk ujian daripada Allah, dan bukan untuk menyenangkan kita. Tidak ada dengan kita senang, tidak. Kesenangan kita akan datang dengan amal, dengan taat kepada Allah, bukan dengan keduniaan. Keduniaan didatangkan oleh Allah untuk ujian, kemana kita memanfaatkan keduniaan ini. Jadi jangan kita, oh ini tanda Allah sayang, diberi ini, bukan, itu ujian kepada kita. Jadi amal yang benar itu tujukan untuk akhirat, bukan untuk kepada keduniaan. Segala sesuatu untuk akhirat. Hadirin, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mempunyai sifat-sifat yang semacam itu. Itu Abu Dzar Al-Ghifari di zaman Sayyidina Utsman, dia dibuang, hidup menyendiri di kampung. Dia usaha ternak, biar ternak. Ada satu orang datang ingin berkhidmat kepada Abu Dzar, ingin berkhidmat kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, engkau boleh khidmat di aku, tapi ada syarat. Kalau ada orang meminta sesuatu daripada hartaku, berikan yang terbaik. Dia bilang, berikan yang terbaik. Kalau engkau mau memenuhi syarat ini, engkau silahkan khidmat, tinggal sama aku di kampung ini. Orang itu, ya ini perkara mudah, bukan susah. Dia bilang, saya siap.
Satu ketika ada kafilah lalu ke tempat itu, mereka minta dijamu makan. Memang kebiasaan Abu Jar menjamu makan. Jadi si pelayan ini yang khidmat, dari onta yang dimiliki oleh Abu Jar ini dipilih onta betina yang gemuk. Kalau dipotong dagingnya banyak untuk menjamu tamu gitu. Tapi sebetulnya onta yang paling mahal ada onta yang dikendarai oleh Abu Jar, onta jantan, larinya cepat, tapi tidak gemuk seperti onta betina itu. Maka si yang khidmat ini menafsirkan bahwa onta inilah yang bagus untuk menjatuhkan, disembelih itu onta betina. Selesai makan begitu, Abu Jar periksa, ternyata onta yang paling mahal masih ada. Kata Abu Jar, kamu sudah menyalahi janji. Kan kalau ada orang minta bantuan, berikan yang terbaik daripada hartaku. Ini harta yang terbaik masih ada, kamu kenapa sampai yang lain? Jadi kata si pelayannya itu, maaf Tuan, saya ini kalau untuk disembelih yang betina ini yang bagus, sebab gemuk, dagingnya banyak. Kalau onta jantan ini tidak segemuk itu. Jadi kamu tidak paham, kata Abu Jar, apa maksud aku. Kenapa aku korbankan yang terbaik? Aku ingin ontaku ini menjadi milik aku di akhirat nanti. Kalau kita korbankan untuk agama, itu maksudnya dikorbankan yang terbaik supaya menjadi milik abadi di akhirat nanti. Itu sahabat hadirin. Tawajuhnya kepada akhirat. Kita hari ini hanya tawajuh kepada keduniaan saja. Maka dengan dakwah lagi, perbaiki perkara ini hadirin mulia. Jadi kembali kita harus mempunyai sifat takwa. Dalam hadis sebutkan al-iman uryan libasuhu takwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Jadi takwa itu pakaian orang yang beriman hadirin. Dan ini hadirin kalau kita lihat, tidak mungkin sifat takwa ini datang kepada abid saja hadirin. Takwa itu hanya akan datang kepada orang ahli ibadah dan dakwah. Kalau hanya ibadah saja tidak dakwah, tidak mungkin Allah kurniakan sifat takwa itu hadirin. Sebab orang-orang yang takwa itu membelanjakan hartanya itu ada urutannya. Ada urutannya, seperti kita belajar dalam dakwah nih. Kalau kita punya harta, kemana nih dibelanjakan? Ada urutannya. Yang pertama, prioritas utama untuk harta kita ini belanjakan untuk perkara dakwah, perjuangan agama. Itu yang pertama. Kedua, untuk perkara ibadah. Ketiga, untuk memberikan akhlak, memberikan bantuan kepada orang lain. Yang keempat, untuk daruriyat, untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi penggunaan harta itu urutannya begitu. Prioritas pertama gunakan untuk dakwah, untuk perjuangan agama. Yang kedua untuk ibadah. Yang ketiga untuk akhlak, beri bantuan orang yang memerlukan bantuan. Yang keempat untuk daruriyat, untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu cara orang bertakwa menyalurkan menggunakan hartanya hadirin yang mulia. Hari ini umat Islam terbalik kalau kita lihat hadirin. Yang pertama digunakan hartanya itu untuk kepentingan dia sendiri. Padahal bagi orang takwa tuh di belakang paling ujung, paling akhir. Sekarang kita gunakan itu. Terus kita tahu juga akhlak memberi bantuan kepada orang, sedekah kepada fakir miskin. Terus yang ketiga kita ada menggunakan harta untuk bangun masjid, bangun madrasah, naik haji, umroh. Tapi untuk dakwah yang prioritas hadirin, umat Islam lupa, seperti tidak ada dalam kamus yang membelanjakan harta untuk dakwah tuh hadirin. Padahal ini prioritas pertama sebetulnya. Mana ada orang mau sekarang melangkah waktu untuk dakwah? Paling sadarnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk bantu orang, untuk ibadah ada mereka. Tapi untuk dakwah tidak. Padahal Rasulullah dengan sahabatnya menggunakan harta pertama-tama untuk dakwah, untuk kepentingan perjuangan agama. Baru untuk ibadat. Baru ibadat. Baru begitunya untuk akhlak, baru untuk daruriyat kepentingan diri kita sendiri. Kita yang terpenting malah dihapuskan dari kamus kita itu. Tidak mengenal itu.
membayarkan harta untuk kepentingan agama. Paling tahu keren, bangun masjid, bangun madrasah, begitu hadirin. Nah, saking Rasulullah dengan para sahabat mengutamakan membelanjakan harta untuk kepentingan usaha agama dakwah, masjidnya sederhana, rumahnya sederhana, makan minumnya sederhana, karena banyak pos pembelanjaan harta itu kepada usaha agama, usaha dakwah. Jadi saya katakan hadirin, kalau orang tidak dakwah tidak bisa mencapai derajat kepada takwa itu, hadirin mulia. Takwa itu hanya datang kepada orang dakwah dan orang ibadah dan dakwah, yaitu membelanjakan harta seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan diri, waktu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat ini, hadirin. Nah, dan kalau kita memiliki sifat ini, hadirin, subhanallah, hidup kita selesai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dikeluarkan daripada segala kesulitan. Kesulitan apa saja datang kepada kita, kalau kita punya sifat takwa akan dikeluarkan. Akan ada pertolongan Allah kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kata ulama, kalau kita dagang dapat untung sudah diduga, kalau kita tani dapat panen sudah diduga, kalau kita kerja dapat gaji sudah diduga. Orang takwa dapat rezeki bukan dari situ. Kata ulama, Allah berikan rezeki kepada orang takwa itu tanpa usaha, hadirin mulia. Subhanallah, hadirin. Orang sekarang ingin punya titel ini supaya dapat gaji besar, kalah sama takwa, hadirin. Orang takwa nggak usah kerja itu, gajinya besar dari Allah, hadirin yang mulia. Tanpa hisab, tidak disangka-sangka rezeki datang. Maka ulama mengatakan, kalau kita belum pernah menerima rezeki yang tidak disangka-sangka, diragukan sifat takwa ada pada kita, hadirin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dimudahkan semua urusannya. Segala urusannya mudah. Tidak akan susah-susah. Kalau kita jadi orang kaya, belum tentu urusan kita mudah. Kalau kita jadi penguasa, belum tentu juga urusan kita mudah. Tapi kalau kita punya sifat takwa, dijamin, hadirin. Dijamin segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Maka sampaikan derajat kita kepada situ. Bagaimana supaya ada sifat takwa kepada, sehingga hidup aman, tentram, nggak repot-repot dengan perkara rezeki, nggak masalah, datang sendiri, hadirin yang mulia. Kata ulama, hadirin, kalau kita dalam hidup ini sibuk ngejar-ngejar dunia, maka kita akan menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia. Tapi kalau hidup kita ini tawajuh, ingin dekat kepada Allah, ingin dapat ridho Allah, mencari Allah, maka dunia itu akan jadi budak kita, akan menghamba kepada kita, akan berkhidmat kepada kita. Kenapa kita kerja-kerja dunia sehingga menjadi budak dunia, hadirin? Sekarang orang kelihatannya kaya begini, tapi jadi budak dunia, jadi budak dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang ulama ahli juhud, dia menemui temannya, sama-sama ulama, tapi yang temannya itu kerja di pemerintah. Waktu bertamu, dia lihat rumahnya mewah, makanannya mewah, habis makan macam buah-buahan ada. Si ulama yang juhud ini mentaskil yang ulama yang kaya tadi untuk keluar jalan Allah. Kata ulama yang kaya itu, dia bilang, saya ini nggak bisa, nggak bebas, bukan seperti kamu. Dibilang, saya nggak bisa keluar jalan Allah ini. Si orang yang ulama yang bebas ini, yang juhud, dia bilang, kamu tahu nggak kenapa kamu tidak bisa keluar di jalan Allah, tidak bebas? Kenapa? Dia bilang, tidak tahu. Karena kamu ingin hidup mewah, karena kamu ingin jadi pegawai pemerintah, dapat gaji tiap bulan, sehingga kamu terikat.
Kalau kamu ingin hidup sederhana, tidak dengan itu, kamu bebas. Jadi sekarang kita terkeliru, kadang-kadang merasa memiliki pekerjaan, padahal dimiliki oleh pekerjaan. Merasa memiliki istri, padahal dimiliki oleh istrinya. Merasa memiliki perusahaan, padahal dimiliki oleh perusahaannya. Tandanya kalau datang waktu taskil, saya nggak ada cuti, istri nggak ngizinkan, bos tidak mengizinkan saya, itu bukan memiliki, dimiliki hadirin. Orang yang beriman itu tidak memiliki apa-apa kecuali Allah, dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Itu orang yang tulen beriman, hadirin yang mulia. Jadikan diri kita seperti itu, tidak memiliki apa-apa, bukan kita dimiliki, tapi tidak ada di hati kita apa-apa kecuali Allah, dan tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah. Maka hidup hanya untuk di jalan Allah saja, hadirin yang mulia. Alhamdulillah.